Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau masak-masak lagi dan rasanya tuh udah lama banget aku nggak nyapa teman-teman. Karena kebetulan di bulan Agustus ini tuh jadwal lumayan padet banget teman-teman. Ini aku baru banget pulang belanja, aku beli bahan sayur asem, beli kucai dan juga beli lalapan yang jarang banget ada. Jadi kalau pas lagi ada kayak gini ya aku pasti beli. Aku juga beli tempe dan juga lengkuas. Nah, untuk hari ini aku belanja hanya ini aja ya teman-teman. Oke ya, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Asli beneran deh, bulan Agustus ini tuh super padat banget jadwalnya. Kayak ngerasa aku tuh sibuk banget sampai aku nggak sempet tag video. Padahal aku tuh kangen banget teman-teman sama kalian semua dan udah kangen juga bikin konten video seperti ini. Jadi alhamdulillah di kesempatan hari ini aku bisa tag video lagi dan bisa langsung aku tayangin buat nemenin aktivitas teman-teman semua yang lagi kerja, yang lagi di rumah atau yang lagi sibuk banget nih sama anak-anak. Jadi semoga video kali ini bisa menginspirasi, menghibur dan bisa bermanfaat buat kita semua. Lanjut, yang pertama di sini aku mau masak nasinya dulu. Karena hari ini rencananya aku sama tetangga ibu-ibu yang lain tuh mau makan bareng. Jadi aku mau masak nasinya lumayan banyak. Dan kebetulan untuk masak perlaukan, sayur dan juga sambelnya aku yang masak. Ini aku punya jengkol setengah kilo. Ini tuh udah aku rendam 2 hari. Tapi setiap hari airnya aku ganti kayak gini teman-teman. Jadi bersih. Dan biasanya kan kalau jengkol direndam itu tuh aromanya semerbak jadi polusi di rumah ya. Kalian bisa dibungkus plastik kayak aku tadi ya. Jadi nanti untuk baunya nggak menyebar kemana-mana. Oke, di sini aku mau kasih tips buat teman-teman semua yang barangkali di sini belum paham cara masak jengkol supaya empuk ya. Ini aku nggak menggurui tapi aku sedikit sharing aja. Untuk jengkolnya ini kita belah dua kayak gini aja. Kalian bebas mau langsung dikupas boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku biasanya nggak kukupas karena setelah ini bakal kita goreng yang mana nanti kulitnya itu bakal lepas dengan sendirinya. Nah, kalau udah kayak gini udah dicuci bersih, lanjut kita goreng. Nah, goreng di minyak yang panas. Setelah itu kecilin api kompornya teman-teman. Kita goreng menggunakan api kecil dan jangan lupa sering-sering diaduk. Kita goreng jengkol ini kurang lebih selama 10 sampai 15 menit menggunakan api kecil aja. Nah, di sini karena kita gorengnya lumayan lama jadi aku mau nyambi untuk nyiangin sayur asemnya. Nah, di sini untuk sayur asemnya aku bikin lumayan banyak karena yang makan nanti juga lumayan ya, teman-teman. Sekalian kalau misalnya masih ada sisa nanti biar bisa dibawa sama tetangga-tetanggaku. Nah, di sini aku kasih tambah kacang panjang lagi. Tadi aku beli kacang panjang 3.000 dan aku juga tambahin labu siam plus jagung manis. Aku beli jagung manis 1 buah. Jadi ini kita potongnya agak besar-besar aja biar puas nanti saat kita ngegado sayur asemnya. Jangan lupa juga kalau lagi bersihin labu siam ini sambil diilangin getahnya ya teman-teman supaya nggak gatrol. Oke ya, kita balik ke jengkolnya. Nah, kalau dirasa warnanya itu udah coklat dan dirasa dia udah agak setengah empuk, kalian angkat langsung direbus di air panas mendidih. Ini direbusnya nggak butuh waktu lama, kisaran 3 sampai 5 menit aja. Tapi kalau kalian nggak mau direbus, bisa juga langsung direndam menggunakan air panas. Oke, kalau udah langsung ditiriskan aja. Lanjut, ini aku mau lanjut nyiangin sayurannya. Nah, ini pokoknya untuk terongnya kita pakai seadanya aja karena setiap bungkus itu kadang suka beda. Ada yang pakai terong ungu, ada juga yang pakai terong bulat kayak gitu. Jujur ini sih sepengalaman aku aja ya, kayaknya tuh kalau sayur asem itu emang cocoknya sama sambal jengkol. Jadi ya udah dua combo nikmat aja gitu, apalagi kalau ada ikan terinya atau ikan-ikan sepat yang kering gitu kayaknya enak ya teman-teman. Nah, di sini untuk masak sayur dan juga sambal jengkol itu aku. Ternyata tetanggaku ada yang bawa nasi dan ada juga yang bawa tempe plus ikan asin yang digoreng kering. Beh, pokoknya itu
semuanya komplit mantap teman-teman. Padahal nih menu murah meriah tapi emang beneran bikin nambah nasi. Apalagi kalau aku tim yang suka makan sayur asemnya itu dipisah gitu ya, pakai mangkok gitu terus sambil digadoin, itu kayaknya nikmat banget. Oke, ini airnya udah mendidih, sekarang aku merebus kacang tanah, melinjo, dan juga jagung. Dan kalau aku biasanya untuk asamnya itu selalu aku rebus sebentar teman-teman. Lanjut, sekarang kita bakal bikin untuk bumbunya. Untuk bumbu sayur asem aku hanya menggunakan cabai merah keriting dan bawang merah aja. Nah, kalau aku biasanya nguleknya itu ngulek kasar teman-teman, jadi masih ada tekstur dari bawang dan juga cabenya. Nah, sekarang untuk asam yang kita rebus tadi, kita angkat lalu diulek aja bareng sama bumbu tadi. Kalau aku biasanya seperti ini ya, tapi setiap orang itu cara bikin sayur asam berbeda-beda ya. Jadi ya udah kita saling menghormati aja. Ini aku cara masaknya seperti ini. Lanjut kita geprek untuk lengkuasnya. Kalau udah ini langsung kita masukin ke dalam kuah asamnya ini teman-teman. Nah, kalau aku tuh lebih suka untuk sayur asem itu ada warna merah meronanya kayak gini dibandingin putih pucet. Tapi kembali lagi ke sesuai selera masing-masing. Oke, kalau udah seperti ini biasanya biar makin mantap aku suka kasih bumbu racik sayur asem 1 bungkus. Dan yang nggak lupa juga aku biasanya suka kasih tambah satu bahan ini biar makin sedep yaitu terasi. Nah kebetulan tadi terasinya itu keluar dari kulkas jadi keras gitu, alhasil aku rendam pakai kuah asamnya ini teman-teman. Dan sekarang tinggal kita seasoning aja, kasih garam, penyedap rasa, gula pasir, gula merah, kalau aku double kayak gitu biar makin sedep. Masukin sayuran yang lainnya seperti labu siam, kacang panjang dan juga terong. Jadi masak sayur asem emang seperti ini, kita masukin sayurannya step by step dan yang terakhir kita masukin untuk, daun melinjo atau godongso ya teman-teman. Ini tinggal kita masak aja sampai dia bener-bener mateng. Ini jangan lupa diicip rasa kurang apa nih, pokoknya harus mantap kalau sayur asem itu. Pedesnya dapet, gurihnya dapet, manisnya dapet, dan asemnya juga dapet. Nah ini dia sayur asem aku udah matang, jujur ini enak seger banget. Pedesnya dapet, ini asamnya juga juara banget, kalian yang ngiler buruan masak sayur asem, modalnya murah meriah, rasanya juga enak. Lanjut, ini sekarang aku mau geprekin untuk jengkolnya, lihat deh jengkolnya tuh empuk banget teman-teman. Jadi yang pertama kalian goreng, setelah digoreng terus direbus, abis itu terus digeprek kayak gini. Nggak butuh pakai otot teman-teman, ini tuh udah empuk banget. Sebenarnya nggak digeprek pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak digeprek tuh penampilannya kayak kurang menarik aja gitu. Nah ini untuk 500 gram jengkol aku masak semuanya jadi emang sengaja aku bikin sekalian banyak. Untuk bumbunya di sini simple hanya cabai, bawang merah, bawang putih, tomat dan aku juga kasih terasi. Nah, ini aku pakai terasi Bangka, kebetulan masih ada stoknya. Pokoknya aku habis-habisin stok dulu. Kalian bebas mau pakai terasi merek apapun sesuai selera kalian masing-masing. Nah, kalau udah ini tinggal dicoper kasar aja, boleh diulek halus juga boleh, monggo silahkan. Lanjut sekarang untuk bumbunya ini bakal ditumis dulu sampai benar-benar wangi, sampai matang, sampai tanek dan gak bau langu. Ini bertujuan supaya nanti sambal jengkol kita itu bisa awet berhari-hari walaupun di suhu ruang. Kalau udah jangan lupa masukin sesening garam, penyedap rasa, gula pasir dan juga gula merah. Ini dia sambalnya udah pecah minyak, lanjut masukin jengkol yang udah kita geprek tadi. Nah, usahakan di saat ngaduk seperti ini api kompornya dikecilkan terlebih dahulu supaya bumbunya itu benar-benar nyerap banget ke jengkol. Finally ini dia sambal jengkol aku udah matang. Ini asli warnanya cantik banget, rasanya enak, nggak bau juga, dan yang pastinya super empuk banget. Kalian wajib cobain resep jengkol balado aku kali ini. Alhamdulillah ini udah selesai semua masaknya dan ini mohon maaf bila mana teras aku emang lagi berantakan banget teman-teman, karena setelah Agustusan kemarin itu kan emang ibu-ibu banyak kumpulnya di rumah sini ya, jadi ya mohon maklum banget teman-teman. Nah ini kebetulan lemon mau nongol dulu karena banyak banget yang suka nanyain, "Mbak, si lemon kemana?" Ini dia lemon ya. Aku rasa tuh makin gede lemon ini malah makin anteng teman-teman, nggak pernah ngerecokin. Nah ini tetangga aku ada bawa ikan sepat goreng yang digoreng kering kayak gitu. Alhamdulillah ini udah matang semuanya, ada yang bawa nasi, ada yang bawa tempe, ada yang bawa kerupuk, ada yang bikin es ya. Alhamdulillah.
Nah, jadi kurang lebih kami semua ini kemarin tuh super sibuk banget untuk nyiapin Agustusan dari lomba anak-anak, lomba ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi sekarang mumpung ada waktu ya, udah selesai semuanya tinggal nunggu malam puncak aja di tanggal 22. Insya Allah nanti aku bakal update gimana sih keseruan di tanggal 22 nanti untuk perayaan pentas seni di perumahan aku. Sekarang aku mau lanjut makan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.